Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak keren, selamat pagi, hari yang cerah untuk masa depan yang cerah. Jangan sampai ini semua menyurutkan niat langkah kalian untuk menggapai cita-cita ya. Semangat belajar untuk meraih prestasi. Baik anak-anak keren, bertemu lagi dengan Pak Guru yang tak kalah keren juga. Ingat ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga pola makan, dan selalu berjemur di pagi hari ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Tema 1, organ gerak hewan, pembelajaran yang ke-6. Nah, anak-anak, adapun indikator pembelajaran yang harus kalian kuasai untuk materi kali ini adalah yang pertama, menemukan ide pokok pada teks bacaan. Kemudian yang kedua adalah membuat cerita sesuai gambar berdasarkan ide pokok yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga adalah membuat model sederhana hewan vertebrata dan hewan avertebrata dari plastisin. Nah, anak-anak siap-siap ya untuk materi yang pertama. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menemukan ide pokok pada teks bacaan? Apakah masih ada kesulitan? Baik, di sini Bapak akan memberikan 5 langkah untuk memudahkan kalian dalam menemukan ide pokok. Yang pertama adalah bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian yang kedua adalah cermati kalimat awal sampai kalimat akhir. Yang ketiga adalah bacalah kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf. Di dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terdapat di awal paragraf, akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Keempat, tandai ide pokok yang sudah kamu temukan dengan pensil, pulpen, atau stabilo dengan cara menggarisbawahi kalimat tersebut atau mewarnainya jika pakai stabilo. Nah, yang terakhir adalah tandai ide pokok lainnya dalam tiap paragraf. Nah, dari 5 langkah ini kalian pasti mudah dalam menemukan ide pokok. Nah, sekarang ayo kita berlatih dalam menemukan ide pokok pada sebuah teks yang berjudul Gerak Kupu-Kupu. Kalian tahu kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan apa ya? Avertebrata atau vertebrata? Kalau masih belum tahu, yuk kita baca. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Nah, pada paragraf pertama ini silahkan kalian cari dan tandai mana ide pokok yang tepat untuk paragraf ini. Yuk, nanti kita samakan. Sudah atau belum? Baik, kita samakan ya. Ternyata ide pokok pada paragraf pertama adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Kemudian kita pindah lagi yuk. Coba lagi pada paragraf yang kedua. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Anak-anak, ternyata kupu-kupu ini termasuk hewan avertebrata. Kira-kira mana nih ide pokok yang pas pada paragraf yang kedua ini? Sudah atau belum? Bisa? Baik. Kita samakan ya, ternyata paragraf kedua ini ide pokoknya adalah kupu-kupu termasuk hewan serangga. Yuk kita latihan lagi pada paragraf yang ketiga. Tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Nah, kira-kira mana ide pokok yang cocok untuk paragraf 3 ini? Mana ya? Sudah atau belum? Nanti kita samakan ya. Oke, ternyata untuk paragraf 3 ini ide pokoknya adalah tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Nah, yuk semakin bisa. Kita lanjut lagi ke paragraf yang keempat. Kira-kira kalian bisa atau tidak ya dalam memecahkan permasalahan ini? Baiklah, langsung saja ke paragraf yang terakhir, yaitu paragraf 4. Kita baca sama-sama yuk.
Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Hebat juga ya kupu-kupu ini. Lalu, mana sih ide pokoknya pada paragraf yang keempat ini? Ayo, cari. Yang mana ya? Nah, ternyata ide pokoknya adalah kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Nah, sisanya adalah kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Weh, kalian hebat! Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya adalah membuat cerita sesuai gambar. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di sini ada sebuah gambar. Kira-kira gambar apa ya? Kalian tahu tidak? Nah, di situ ada Edo sama ayahnya. Terus ada kandang kelinci juga. Kira-kira kalau dibuat cerita bagaimana ya? Nah, di sini Bapak beri contoh paragraf satunya ya. Ingat, kalau membuat cerita buat judul dulu. Judulnya apa ya kira-kira? Peternakan kelinci Edo aja ya. Peternakan kelinci Edo. Nah, Bapak akan membuat ide pokok yang pertama di awal paragrafnya itu keluarga Edo memiliki peternakan kelinci. Nah, apakah cuma ide pokok saja cukup? Tidak, harus ada kalimat pengembangnya atau kalimat penjelasnya. Yuk kita bikin. Kalimat penjelas yang kedua adalah setiap pulang sekolah, Edo selalu membantu ayah membersihkan kandang kelinci. Nah, anak-anak, kalau membuat kalimat penjelas itu harus nyambung dengan ide pokok, tidak boleh keluar jalur ya. Baik, kalimat penjelas yang kedua adalah ayah kebagian menyapu bekas makanan kelinci. Nah, sampai kalimat penjelas 2, kalian sudah paham? Kita buat lagi yuk kalimat penjelas yang ketiga. Sedangkan Edo kebagian mengambil tumpukan bekas makanan kelinci yang dikumpulkan oleh ayah. Nah, itulah anak-anak cara membuat paragraf atau membuat cerita sesuai dengan gambar. Kalian tentukan dulu ide pokoknya, kemudian setelah kalian tentukan ide pokok, kalian buat kalimat penjelasnya. Minimal kalian buat 3 atau 4 kalimat. Nah, anak-anak, kita sekarang membuat model sederhana hewan vertebrata dan hewan avertebrata dari plastisin atau lilin malam. Pernahkah kalian membuat sesuatu dari plastisin atau lilin malam? Kalian masih ingat tidak lilin malam seperti apa? Yuk, nah ini adalah lilin malam atau yang dinamakan plastisin. Masih ingat kan? Nah, kita buat hewan vertebrata dan hewan avertebrata dengan langkah pembuatan seperti berikut. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu hewan apa yang akan kalian buat. Mau vertebrata atau avertebrata. Yang kedua, bukalah plastisin dari bungkusnya ya. Kemudian pilih warna plastisin sesuai keinginanmu. Harus sesuai warna binatangnya, mau seperti apa. Tapi bebas sih, gimana kalian saja ya. Yang ketiga adalah pilin-pilinlah plastisin menggunakan tanganmu, diunyel-unyel tuh. Kemudian bentuklah menjadi tubuh hewan yang ingin kalian buat. Misal, kalau kalian mau membuat kelinci sebagai hewan vertebrata, yang perlu kalian lakukan adalah membentuk kepalanya, telinganya, matanya, kakinya, dan ekornya. Nanti kalian bentuk-bentuk deh ya. Satu-satukan menjadi sebuah kreasi yang mantap. Kemudian, yang kelima adalah jika kalian merasakan kesulitan dalam membuat model sederhana hewan vertebrata dan hewan avertebrata dari plastisin ini, kalian bisa lihat di YouTube. Cari saja ya, karena banyak sekali yang membuat model sederhana hewan vertebrata dan hewan avertebrata ini dari plastisin tentunya. Nah, anak-anak, sekarang ini adalah contoh model sederhana hewan vertebrata dan avertebrata yang dibuat dari plastisin. Nah, ini adalah hewan avertebrata yang namanya siput. Bagaimana? Lucu kan? Warna-warni. Kemudian yang kedua adalah hewan vertebrata, yaitu kelinci. Lihat. Kalian bisa tidak kira-kira membuat siput dan kelinci dari
plastisin atau malam. Pasti kalian bisa lah, kalian memang sangat kreatif. Murid-murid Bapak itu sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran untuk hari ini dicukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video pembelajaran dari Pak Guru bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.